Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Anton Ramana di X Live Channel. Oke, di kesempatan kali ini video tutorial yang akan saya share adalah tentang bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi barcode to PC, yang mana di video tutorial sebelumnya kita sudah bahas ya tentang cara bagaimana merubah handphone Android menjadi mesin barcode scanner. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan beberapa data-data seperti ini. Ini nanti kita akan coba membuat aplikasi penjualan sederhana ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini di lembar kerja yang pertama di sheet 1. Kebetulan saya hanya memiliki satu buah lembar kerja yang aktif saja. Namanya sheet 1. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa format atau susunan data yang saya miliki ini. Yang pertama, nah di sini di kolom I sampai dengan kolom L ini berisi tentang daftar item yang saya miliki, yang nanti ini akan saya panggil di dalam lembar kerja menggunakan formula yang cukup sederhana, yakni formula VLOOKUP sederhana. Nah, nanti tabel-tabel ini atau daftar barang yang saya miliki ini akan dipanggil di sini di sel B1. Nah, ini adalah lokasi letak di mana nanti saya akan menuliskan kode-kode, yang mana kode-kode tersebut bisa dilakukan dengan cara menggunakan scanner handphone Android yang mana sudah teman-teman install sebelumnya. Kemudian di sel C1, nah di sini nanti ketika di sel B1 terinput nama kodenya atau kode barangnya, maka di sini akan muncul secara otomatis nama itemnya atau nama barangnya. Rumusnya juga sederhana, hanya menggunakan rumus VLOOKUP saja. Saya kombinasikan dengan formula if error. Kemudian di sel D1 ini akan muncul harga item satuannya. Ini jika di sel D1 kodenya ditemukan di daftar barang. Nah, kebetulan masih NA ya, jadi karena masih belum diinput kode barangnya. Kemudian yang kolom E1 ini adalah nantinya saya gunakan untuk melihat lokasi baris item terjual. Sementara di F1 ini adalah lokasi baris item yang ditemukan. Nah, untuk dua rumus ini atau dua nilai ini, untuk nilai yang ada di ini 1, ini nanti mengacu kepada daftar penjualan, jadi daftar item yang dijual. Nanti daftar item yang dijual lokasinya berada di sini sampai seterusnya sampai ke bawah. Jadi mulai kode, nama barang, harga, terus kemudian jumlah barang yang dijual, dan terakhir adalah harganya per itemnya. Kemudian yang di sini di sel F1 ini tujuannya untuk menemukan lokasi baris yang ditemukan. Misalnya saja di sini kodenya yang saya masukkan adalah seperti ini, 1 2 3 4 dan seterusnya. Nah, ini adalah kode barang untuk ini, manual, nama barangnya, harganya 100, stoknya 70. Ini kalau saya tekan enter. Nah, ini barisnya, lokasinya ditemukan di sini di baris ke-7. Nah, ini dia. Nah, sementara di sel E1 ini saya gunakan untuk mendeteksi apakah kode ini atau barcode yang saya input ini sudah pernah dimasukkan di data penjualan atau belum. Nah, kebetulan di sini, nah ini masih kosong, jadi tidak ada data penjualan yang isinya sama dengan kode yang masukkan ini. Misalnya saja di sini nanti saya masukkan angka 1 2 3 sama ya seperti yang saya input di sel B1, saya tekan enter. Nah, di sini akan muncul barisnya. Nah, sementara di sel D9 saya ingin menampilkan total barang atau total item yang berhasil dijual. Kemudian yang sel E9 adalah total uang yang harus dibayarkan. Rumusnya sangat sederhana, semuanya saya menggunakan rumus sederhana di sini sum, di sini juga sum. Di sini rumusnya VLOOKUP saya kombinasikan dengan if error, di sini murni VLOOKUP. Ini saya gunakan fungsi if error, saya kombinasikan dengan fungsi match, dan yang terakhir di sini fungsi match. Udah, itu aja fungsi atau formula yang saya gunakan di lembar kerjanya. Nah, setelah teman-teman memahami susunan dari lembar kerja yang saya miliki ini, mulai dari letak di mana saya menginput kode barang, kemudian di mana saya meletakkan daftar barangnya dan seterusnya. Nah, sekarang saatnya kita akan coba menekok kode-kode makro VBA yang saya gunakan, termasuk juga desain untuk tampilan form atau tampilan form penjualannya. Oke, sebelumnya kalau ingin mengaktifkan jendela Microsoft Visual Basic Editor, teman-teman bisa menggunakan menu ini, menu tab developer di sini.
Kalau belum diaktifkan, silahkan teman-teman aktifkan terlebih dahulu ya melalui menu File, Option, mana nih? File, Option. Nah di sini, kemudian teman-teman pilih di menu Customize Ribbon. Nah di bagian sebelah kanan ini, pastikan developernya sudah teman-teman centang dan akhiri dengan tombol OK. Ini dia, udah muncul. Nah sekarang kalau ingin langsung menuju ke jendela Microsoft Visual Basic Editor, teman-teman bisa langsung klik tombol ini Visual Basic-nya, atau bisa menekan tombol Alt plus F11, atau bisa juga menggunakan cara seperti ini, klik kanan di nama lembar kerjanya, kemudian di sini teman-teman pilih View Code, sama aja. Jadi ada 3 cara untuk membuka jendela Microsoft Visual Basic Editor. Nah ini adalah jendela Microsoft Visual Basic Editornya. Nah saya sudah membuat di sini ada user form dan juga ada modul. Kita coba tengok dulu modulnya. Nah ini dia modulnya. Saya hanya memiliki 2 buah modul di sini. Modul yang pertama namanya adalah isi belanja. Jadi nanti tujuannya modul ini saya gunakan untuk memanggil daftar belanjaan yang berhasil di-scan. Nah, di sini semuanya akan muncul di user form 1. Ini namanya user form 1, kemudian objeknya adalah LB1. Ini namanya mengacu ke listbox 1. Kemudian di sini saya juga menggunakan modul, di sini ada kurangi stok. Jadi tujuannya nanti, nah di sini ada stoknya. Stoknya nanti setiap kali teman-teman nanti melakukan penginputan barang yang dijual, stoknya akan berkurang nantinya. Jadi letak pengurangannya nanti ini saya letakkan dulu di sini sebelum benar-benar diklik OK atau nanti diklik bayar. Di sini saya letakkan dulu dummy-nya ada di sel atau di kolom ke-12 di sini. Nah, ini kolom ke-12. Kolom ke-12 mengacu ke kolom L ya. A B C D E F G H I J K L ya, ke-12 berarti ke L. Dihitung dulu ya. Kemudian di sini nanti di kolom ke-12 untuk baris yang ditemukan. Nah, baris yang ditemukan ini isinya adalah kolom tersebut atau sel tersebut dikurangi sel yang berada di kolom ke-13. Nah ini dia kolom ke-13 berarti mengacu ke kolom M. Nah setelah berhasil dikurangi, maka kolom M, nah di sini mulai M2 sampai dengan M terakhir yang berisi data itu akan dihapus. Ini perintah untuk menghapusnya, clear contents. Nah sekarang untuk desainnya, desain user formnya. Nah ini dia, desain user formnya sangat sederhana sekali. Karena ini aplikasi toko yang kecil ya. Bukan besar tokonya ini, karena dia hanya menjual beberapa item aja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanya 7 item saja ini. Kalau teman-teman ingin menambahkan lagi, ya ada baiknya teman-teman harus menggunakan sheet baru ya, jangan dicampur di sheet yang ini. Oke, di sini ada 2 buah text box di sini, yang penting aja. Kalau di sini sih nggak penting nih ya, hanya tampilan aja di sini. Ini ada label, ini label, ini label. Nah ini semuanya label, nggak penting ini. Nah ini yang penting aja, di sini ada text box 1, text box 2 ini namanya. Kemudian ini ada comment button 1, saya kasih nama CB1. Sementara yang kotak yang besar ini adalah list box 1-nya. List box 1 ini nanti isinya sesuai dengan apa yang saya tulis di modul isi belanja ini. Nah ini dia. Kemudian yang berikutnya, yang penting lagi di sini ada 2 buah label yang penting. Label yang pertama total item, saya kasih nama T_item. Yang kedua saya kasih nama T_uang. Text box yang berikutnya ada tunai, kemudian ada kembalian, dan yang terakhir adalah comment button namanya CO. Ini kalau semuanya sudah sesuai dengan apa yang diinput, kita akan bayar menggunakan tombol ini, check out. Oke, sekarang kita akan coba tengok kode-kodenya seperti apa aja. Saya klik kanan di sini, kemudian view code. Nah, ini dia kode-kodenya. Agak banyak juga sih ya kalau harus dijelaskan satu persatu ini. Saya bingung juga mau menjelaskannya dari mana ini. Oke deh, secara umum seperti ini secara umum. Jadi nanti saya coba play aja dia, biar mudah. Saya play di ini, saya menggunakan tombol F5 di keyboard atau saya menekan tombol play di sini. Nah, ini dia. Nah, sekarang saya akan coba menginput kode ini secara manual saja. Nah, ini kodenya secara manual. Saya input tidak menggunakan barcode scanner ya. Jadi saya input manual. Saya akan mengetik misalnya saja buku. Di sini kodenya 8991389248072. Nah, secara otomatis tanpa saya harus menekan enter.
kodenya di sini muncul, nama barangnya muncul, harga kuantitasnya atau jumlahnya muncul, total yang harus dikeluarkan juga muncul. Jumlahnya 1, harga satuan, totalnya muncul semua. Sekarang saya akan coba mengentry lagi di sini, misalnya lampu. Kodenya adalah 8718291791995 dan yang terakhir 9. Saya tidak menekan enter, secara otomatis dia akan menginput sendiri. Nah, ini dia. Total itemnya sebanyak 2, kemudian total belanjaannya sebanyak Rp145.000. Misalnya saya akan coba enter lagi lampu dengan kode yang sama, 871829179. Ya udah dah. 1959. Nah, secara otomatis karena di sini sudah ada lampunya, sudah ada item lampu, maka secara otomatis dia akan dijumlahkan kuantitasnya dan dijumlahkan total bayarnya. Oke, kemudian saya akan coba menginput kode barang yang lain. Misalnya saja di sini ada manual di sini ya. Harganya cuma Rp100, 100 perak. Stoknya ada 70. Sambil teman-teman lihat perubahan yang ada di kolom M. Saya akan coba entry kode manual 12345 dan seterusnya 0123. Di sini nanti akan muncul angka 1. Nah, ini dia. Muncul angka 1 karena jumlah barang yang saya masukkan cuma 1, barang yang saya keluarkan hanya 1. Saya coba lagi masukkan dengan angka yang sama atau kode yang sama. Di sini nanti akan muncul 2 karena akan dilakukan penambahan. Nah, itu dia. Nah, ini masih belum dikurangi stoknya ya. Stoknya akan berhasil dikurangi ketika nanti saya menekan tombol checkout. Nah, sekarang kalau sudah ada di posisi ini, di posisi kotak yang pertama, text box 1, saya bisa menekan tombol plus di sini. Saya sudah mengaktifkan kode plus di sini untuk tombol yang bisa saya gunakan. Maka secara otomatis kursornya akan masuk ke kolom uang tunai di sini. Saya coba tekan menu home. Nah, dia kembali lagi ke text box yang pertama ini. Saya tekan tombol plus, dia ke sini. Nah, sekarang saya coba masukkan nominal uang tunai yang harus saya keluarkan, misalnya 20.000. Checkoutnya masih belum aktif ya, karena uang tunai yang saya keluarkan masih terlalu kecil. Saya coba masukkan 0 lagi. Nah, ini dia. Checkoutnya sudah muncul secara otomatis, aktif secara otomatis ya, karena uang tunainya lebih besar dari total belanja yang harus saya keluarkan. Di sini muncul uang kembaliannya secara otomatis juga. Misalnya saya masukkan angka 190 persis. Meskipun selisih 200 perak, di sini tidak bisa ya. Jadi harus sama persis. Oke, di sini saya rubah menjadi 190.200 tanpa kembalian, uang pas. Di sini tombol checkout-nya muncul. Nah, sekarang kita akan coba tekan tombol checkout-nya. Saya klik tombol checkout sambil teman-teman perhatikan di sini. Stoknya nanti akan berubah ini. Di sini akan berubah menjadi 20, di sini berubah menjadi 6, di sini berubah menjadi 68. Sementara sisanya ini akan tetap karena tidak ada penjualan sama sekali untuk produk-produk ini. Saya tekan tombol checkout-nya. Oke, muncul kotak pesan. Terima kasih sudah berbelanja di sini bersama XLife. Silakan datang kembali. Saya klik OK. Nah, dia sudah berubah. Nah, itu adalah cara kalau kita ingin mengentry secara manual menggunakan keyboard ya, secara manual. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menginputnya menggunakan mesin barcode scannernya? Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin menginput kode-kode barang menggunakan barcode to PC, yang mana sebelumnya sudah kita install di handphone maupun di komputer ya. Oke, yang pertama di handphone teman-teman, buka dulu aplikasi barcode to PC-nya. Kemudian, oke, karena di sini ada pesan, saya klik aja remind me later. Kemudian di komputernya, saya juga harus buka juga ya aplikasi barcode to PC servernya. Oke. Informasi ini statusnya sudah berhasil, status connected device-nya. Ini nama handphone saya sudah berhasil terhubung ya dengan komputer. Nah, ini catatannya, baik komputer maupun handphone harus berada dalam satu jaringan yang sama. Nah, ini tujuannya biar koneksinya tidak terhambat ya. Nah, berikutnya saya akan jalankan form penjualannya. Saya buka terlebih dahulu Microsoft Visual Basic Editor, kemudian saya tekan tombol play di sini.
Kemudian, nah pastikan kursornya sekarang berada di kotak yang sebelah kiri nih ya, di text box 1. Nah, di handphone saya akan coba buat sesi baru. Di sini saya tekan aja, saya klik multiple scan. Untuk sesinya bisa teman-teman isi namanya atau bisa dibiarkan kosong aja. Oke, saya klik OK untuk multiple session. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, saya memiliki beberapa produk yang sudah saya tulis di lembar kerja ini ya, hanya sekitar 7 produk ini. Nah, ini produknya, ada lampu. Sekarang saya akan coba lakukan scan barcode-nya. Ini ada lampu di sini. Biasanya kalau menggunakan handphone itu autofokusnya agak sedikit lama ya, jadi harus benar-benar butuh kesabaran ini. Saya scan yang pertama, nah udah berhasil. Lampu sudah masuk di daftar belanjaan di sini. Harganya sekian, kuantitas yang saya lakukan scan-nya tadi jumlahnya 1 kali. Kemudian harga yang harus dibayarkan adalah sekian, sesuai dengan apa yang saya tulis. Nah, ini teman-teman perhatikan di kolom M nanti ya, kalau kita berhasil melakukan scanning barcode ya, pasti dia akan berubah berapa kali saya scan di sini. Kemudian yang berikutnya, saya akan coba scan ini teh celup. Ini dia, ada teh celup. Nah, mereknya ini saya akan lakukan scan juga di sini. Oke, sorry. Seperti yang saya lakukan tadi ya, seperti yang saya katakan tadi, posisinya harus berada di sini. Nah, di text box ini. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil membaca. Oke, saya lakukan lagi scan untuk teh celupnya, saya rakamnya. Oke, 2 kali muncul. Nah, ini dia, langsung muncul 2 kali teh celupnya. Oke lah, nggak apa-apa. Buat stop ya. Di kolom M juga akan muncul 2 ini kuantitasnya atau jumlah saya melakukan scan barcode ya. Kemudian saya akan coba melakukan scan ini, scan apa namanya ini, refill ink. Saya lakukan scan. Nah, ini lagi saya arahkan dulu ke teks ini. Harusnya bisa nanti ya, kalau perlu dikembangkan lagi nih, bisa langsung mengarahkan ke text box ini ya. Oke, saya coba scan yang ini, refill ink. Saya arahkan ke kamera. Agak lama juga ya. Nah, ini fokusnya dia lagi berubah, fokus. Oke, satu lagi, coba untuk refill ink. Fokus dia, nyari fokus. Tumben lama ya. Oke, sabar, butuh kesabaran ini aplikasi ini. Agak jauh dah, jangan dekat-dekat. Nah, dia kalau terlalu dekat dia agak susah nih. Oke, udah berhasil. Kita sudah berhasil menginput kode menggunakan barcode to PC. Jadi kalau menggunakan barcode to PC atau menggunakan aplikasi barcode scanner memang lebih cepat ya, tanpa harus mengetik secara manual angka-angka yang terlalu banyak itu ya. Jadi itulah gunanya mesin barcode yang memudahkan pekerjaan. Oke, sekarang kita coba langsung untuk mengakhiri belanjaan kita hari ini. Tadi saya harus menekan tombol plus di keyboard. Tombol plusnya yang ada di tombol numerik ya, biar mudah. Yang ada di sebelah kanan sendiri itu biasanya ada di kalau dalam keyboard. Saya tekan tombol plus, dia langsung lari ke kolom uang tunai di sini. Saya masukkan uang yang saya keluarkan, uang tunainya 100.000. Kembaliannya adalah 33.000. Oke, saya tekan check out atau saya tekan enter di sini. Oke, muncul ucapan terima kasih sudah berbelanja di sini. Untuk kolom stoknya di sini kolom L, dia masih belum berubah, tapi kalau sudah saya tekan OK di sini, dia akan berubah sesuai dengan jumlah yang tadi sudah kita input. Untuk lampu dia akan berkurang 1, untuk teh celup berkurang 2 item atau stoknya akan berkurang 2, dan yang terakhir refill ink dia akan berubah stoknya menjadi 23. Saya klik OK. Oke, itu tadi teman-teman cara bagaimana kita membuat form sederhana, form aplikasi penjualan barang sederhana menggunakan bantuan makro VBA, yang mana aplikasi ini tentunya masih berbasis Microsoft Excel ya. Dan di cara tadi kita sudah belajar bagaimana cara menginput barang baik secara manual maupun secara otomatis. Yang mana kalau cara manual kita memasukkan angka-angka tersebut menggunakan bantuan keyboard. Sementara kalau otomatis kita harus menggunakan bantuan aplikasi yang namanya barcode to PC baik di handphone maupun di komputer. Oke, mudah-mudahan tutorial yang cukup sederhana ini ada guna dan manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum paham tentang tutorial kita kali ini, silakan tulis ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial Microsoft Excel berikutnya, tentunya masih bersama saya, Anto Ramana. Sampai ketemu lagi.